Aduh, gol juga. Lumayan istirahat. Lumayan. Lah, Udah di-record. iya nih. Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi dan Dilsat. Ya. Ya, sekarang kita ngetes Mazda 2 berdua. Mazda 2 berdua. joknya agak kejayus sih. Jadi kalau CX-9 gimana? Bersembilan. Lah kalau CX-50 Belum masuk. Aja. Tapi yang pasti sekarang kita ada di rest area kilometer 429. ya, Ini mengarah ke Bawen Ungaran ya. Iya. Ungaran ya, dari Semarang. Kita mau kemana nih, Sat? kita mau ke Surabaya. Tuh. Iya. Dan kita pakai mobil ini, dan kenapa kita ngetes Mazda 2 sedan ini jarak jauh segala. Gini ya, biasanya sedan, apalagi sedan gede ya, identik dengan nyaman dipakai jarak jauh. Kita coba sekarang sedan kecil, nyaman nggak kalau jarak jauhnya? Alasan utamanya tuh. Ya, itu alasan halusnya. Alasan sebenarnya adalah karena kita ada urusan di Surabaya, terus ditawarin, ya udah kita pakai aja sekalian buat jarak jauh. Menghemat ya. budget. Dasar aji mumpung. Ya, jadi karena udah pernah dibahas secara first impression, ada Betul. di sebelah sana, kita hari ini nyetir aja ya. Nyetir sama beberapa detail yang bisa kita temuin ketika kita coba mobil ini jarak jauh. Iya. Jadi, mau tahu detailnya? Yuk langsung aja kita nyetir. Gue nyetir ya? Wah, lo nyetir nanti ya? Oke, Yuk, oke. yuk. Katanya mau istirahat. Nah, sekarang kita di dalam si Mazda 2 nih. Kita lagi jalan mau ke Surabaya ya? Iya, ada urusan. Harus nengokin yang di sana. Harus nengokin yang di sana. Iya, kalau kalian nggak kerja mereka. Alah, alasan. Padahal pengen beli sambal sama kue. Itu belakangan. Ya, sekarang kita bahas si Mazda 2 sedan ini ya. Iya. Gimana nih? Sebelum bahas impresinya, kita bahas sedikit soal desainnya ya. Kalau desain biar gue deh ngomong deh. Desain nih kalau menurut gue sebenarnya dasarnya sama si versi hatchbacknya ya, Mazda 2. Iya, beda buntut tok. Bener, beda butut toh. Depannya dia udah pakai kode desain yang baru, grillnya gede, lampu udah proyektor LED, siluet garisnya juga kayak Mazda 6 ya. Mazda Iya. 6 tapi versi buntetnya. Iya, versi buntut ya. Iya sih, emang depan belakangnya lebih pendek ya. Bener. Dan kalau dibandingkan sama generasi sebelum ini udah improvement banget sih kalau gue bilang sih. Kalau ingat generasi sebelumnya tuh kayak apa ya? Zaman-zaman Mazda masih sama Ford ya. Betul. 2000 berapa tuh? 2007 ya, 2007 2008 kalau nggak salah itu. Iya. Itu tuh bentuknya aduh kayak hatchback tapi dikasih buntut, dipaksain Iya. banget gitu. Iya, padahal Mazda 2 yang hatchback yang terkenal warna hijau tuh dulu bagus. Betul, itu keren itu. Ya, sedannya aneh. Sedannya agak aneh, benar-benar agak aneh. Nah, sekarang giliran hatchback sama sedan sama-sama enak dilihat. Sama-sama enak dilihat kali ini. Jadi Nah. secara desain itu. Ya, tapi dan versi sedan ini ternyata dia punya bagasi yang lebih besar daripada Betul. versi hatchback. Secara liter ya, kapasitas dia 400 liter lebih, cuma karena dia bentuknya sedan, mungkin bukaan bagasinya tidak seluas yang hatchback. Karena Betul. kalau hatchback kan Sama kaca belakang kaca-kacanya ya. kacanya ikut buka ya. Nah. Jadi pilihan lah, terserah Betul. mau yang mana. Dan kebetulan harga si sedan ini sama dengan persis. yang hatchback. Jadi lagi-lagi bebas. Harga sama, pilihannya ya sesuai selera masing-masing. Oke, sekarang bagian dalam. Bagian dalam, Hmm. interior. Nah, kalau interior juga balik lagi sebenarnya sama si versi hatchbacknya. Iya. Cuman bedanya dia di pemilihan beberapa trimnya ya, door trim, interior trimnya itu agak-agak beda. Iya. Kalau yang hatchback dia lebih dominasi sama kulit dan fabrik ya untuk si kursinya. Iya. Kalau dia udah full leather, udah full kulit, dan warna kulitnya tuh unik ya, kayak biru-biru gimana ya? Ya, ada birunya, Bukan ada biru abu-abunya, lumut. ada Bukan biru lumut sih, biru. biru lumut. Ada juga hijau lumut, Pak. Iya bener. Ya, jadi sebenarnya desainnya mirip gitu, betul, tapi pemilihan warnanya terus jahitannya ini kayak biru abu-abu gitu loh. Terus Betul. jahitannya juga, terus bahan joknya itu kulit dan sweat. Sweat ya, ada Terus lapisan sweatnya ya. ya ada jahitan dan ada piping warna putih, dan ini pas ya, maksudnya kulit dan warnanya itu menampilkan kesan elegan, tapi terus ada tambahan kayak jahitan, terus beludru itu nambah kesan sporty-nya, jadi elegan sporty lagi-lagi. Dan Mazda. buka pintunya wow-nya masih dapat ya. Wow Iya. efeknya itu masih dapat. Jadi pertama kali buka, wow gitu, Ya. sebuah Mazda gitu. Nah, dan untuk fiturnya juga dia masih lengkap ya. Sama kayak sih lagi-lagi bahkan better ya dibandingin versi hatchbacknya kalau gue bilang ya. Ya, jadi kalau misalnya kita absen satu-satu ya, dia masih ada hal-hal yang menarik, kayak misalnya pedal piano satu-satunya di kelasnya. Betul. Kayak mobil Jerman ya. Kayak mobil Jerman. Malah mobil Jerman sekarang ada pedal gantung.
Iya sih. Ya kemana lu coba tuh? Terus dia ada head up display, ini bagus banget ya, ini Kayak berasa pesawat tempur. Ya, Top Gun. Top Gun. Padahal Top Collection. Terus sekarang dia MZD Connect-nya udah bisa connect Apple CarPlay secara wireless. Dan ngomong-ngomong wireless, versi ini ada wireless charging-nya. Enak nih. Terus selain pakai touchscreen, dia juga bisa pakai dial di bawah sini. Betul. Tapi kalau kalian adalah pemilik Mazda 2 versi GT yang lama, mungkin kalian akan melihat, lah ini sebenarnya nggak beda-beda amat sama mobil gue, malah mobil gue lebih bagus gitu. Betul. Karena dia eye active sense-nya memang ada yang ada yang dipangkas. Jadi kalau dulu dia ada kayak SCBS ya, yang rem otomatis itu, yang ini nggak ada. Tapi masih ada beberapa sisa-sisa eye active sense kayak blind spot monitoring, RCTA, stability control, dan masih ada eye stop buat ngehemat bensin ya. Dan eye stopnya ini lumayan bagus. Jadi pas matiin atau nyalain mesin dia masih lumayan halus kalau dibandingkan dengan beberapa merek mobil lain. Bahkan dari Jerman. Lagi Jerman disebut-sebut. Nah, sekarang intinya kenapa kita bawa jarak jauh ini? Ya. Drivingnya seperti apa? Iya, jadi mungkin kita ekspektasi ada perbedaan antara yang ini sama yang hatchback. Tapi pertama-tama kita bahas yang sama dulu. Mesinnya, dia masih pakai mesin 1500 cc 4 silinder sekali aktif. Dan G Skyactiv G. Oh ya, G, gasoline. Karena percuma di sini nggak ada yang Skyactiv D, nggak ada diesel di sini. Harapin yang X-nya itu. Iya, jadi dia masih mesinnya sama seperti Mazda 2 yang kalian kenal, tenaga mirip, torsi mirip, 111 PS kalau nggak salah. Ya, torsi 140 Nm sekitar segitu, 143, 144. Dan sebenarnya rasa-rasanya masih sama aja seperti yang lama, tapi ada satu hal yang pengen gue bahas, yaitu mesin ini masih irit. Irit. Ya. Dan karakternya bawahnya ngisi ya. Ya, bawahnya ngisi, tengahnya ya lumayan lah, atasnya udah agak ngempos. Ya, tadi gue sempet coba tol ya lumayan lah ya. Sebelum ada speed kamera, tadi 120, 130 itu pick up powernya masih lumayan. Tapi begitu udah lewat 130 mau ngejar ke 150 lama. Tapi ya lagi-lagi ya 1500 cc gitu. Nggak apa gitu. Nggak apa-apa. Iya, tapi ya itu tadi balik tadi, mesin ini masih irit. Jadi kemarin gue bawa mobil dari Bintaro ke Bogor, gue pakai cruise control. Ya, mobil ini punya cruise control. Gue set di sekitar 100 km per jam aja. Stabil ya? Ya, stabil. Sebenarnya RPM 2000 lebih dikit, tapi dia dapat 23 km per liter di tol. Ya kan, tapi kalau dalam kota gue dapat 111. Ya, jadi kombinasi bisa lah 115, 116 lah ya. Gampang lah kalau buat mesin Skyactiv kayak gitu-gitu. Cuma kalau misalnya mesinnya seperti itu, gue agak pengen nge-highlight gearboxnya, karena menurut gue gearbox ini sudah mulai menunjukkan usianya. Ya. Jadi dia 6 percepatan, torque converter. Ya sebenarnya buat most of the time, mayoritas kondisi nggak ada masalah. Dia shiftingnya halus. Tapi begitu kita pengen ugal atau spirited driving gitu ya, dia downshift, kick down pas kita downshift. Responnya agak lama. Ya downshiftnya juga perlu waktu banget, terutama dibanding sama gearbox modern masa kini gitu. Ya, pasti. Dan meskipun dia ada mode sport, ya itu tuh nggak ngebantu banyak gitu. Malah nih ya, ini mode normal. Mode normalnya Mazda itu kayak mode eco di mobil lain. Dan mode sport malah kayak mode normal. Bener. Jadi sportnya tetap normal. Iya. Kayaknya emang mestinya settingan irit nih. Ya, ini emang settingan irit sih, kelihatan banget sih. Iya, terus kalau misalnya kita bahas dia peredaman suaranya sebenarnya di kelas ini gimana sih menurut gue? Ini cukup banget kalau menurut gue ya. Ya di kelas sedan 1500. Di kelas ini kan rivalnya itu kan cuman tinggal City sama Vios ya. Bukan Limo ya? Itu lo yang pakai. Itu kan yang buat masak kan, jeruk Limo. Udah. Bercanda ya bapak-bapak. Enggak, dibandingin rivalnya, gue bilang ini termasuk yang terbaik. Karena peredamannya cukup baik, suara ambient luarnya juga terisolasi dengan baik. Cuman memang ada sedikit suara ban ya. Iya. Dari kolong itu lumayan kedengeran sih dengungannya. Agak mirip-mirip Honda sih kalau gue boleh jujur. Iya betul. Nah, ada cumannya lagi. Memang dia drivingnya gimana nih? Drivingnya selalu unggul nih kalau Mazda. Ya, jadi begini ya, maksudnya sebenarnya di kelas ini kita nggak nyari yang paling powerful, tenaga badak. Benar. Enggak. Apa ya, ada tenaga oke lah, nice to have, tapi nggak wajib. Tapi justru ketika kita mengenal kalau mobil ini itu mudah dikendalikan dan mudah buat dikenali, dibaca gitu pergerakannya, rasanya tuh mobil ini jadi istimewa ya, spesial. Ya, karena apa ya? Fun. Iya. Fun itu nggak harus power gede. Yang penting mobilnya nurut, agile gitu ya. Iya. Dan kayak selaras gitu lah. Dia ada teknologi apa tuh yang bikin dia kayak
nempel banget, kerasa banget. Gue ngerti maksud lo. Jadi ini si Mazda 2 sedan ini dia punya teknologi namanya G Factory Control Plus, G Factory Plus, ada plusnya. Ada plusnya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita belokin mobil ini tanpa ngerem, dia akan dengan sendirinya mengerem roda bagian dalam. Jadi misalnya kita belok kiri, roda bagian kiri akan direm sendiri sama mobilnya. Begitu juga kalau kita belok kanan, roda kanan akan direm. Itu biar mobilnya tuh bisa beloknya lebih patah. Dan kita bisa merasakan mobil ini lebih lincah daripada kontestan lain di kelasnya. Betul. Dan sedikit highlight juga, teknologi itu bikin, kalau menurut gue ya, transisi antara pergerakan bodi mobil dengan badan kita tuh jadi lebih smooth. Iya. Jadi nggak kerasa kayak kemana-mana gitu loh jadinya tuh. Jadi kayak pindahnya tuh kayak serok, masuk halus. Badan kita tuh nggak terlalu banyak goyang-goyang sehingga nggak mabok. Iya. Yang bikin mabok tuh sebenarnya karena mobilnya ke kanan, lu nya ke kiri. Mobilnya ke kiri, lu nya ke kanan, itu mabok. Iya. Kalau ini mobilnya ke kanan, kita ke kanan. Iya. Kerasa banget gitu. Jadi satu kesatuan sama mobilnya. Iya. Dan sebenarnya itu juga bikin nyaman loh. Jadi kita udah beloknya searah nih sama mobil, jadi nggak bakal bikin wow gitu ya. Selain itu juga setup suspensinya sedikit berbeda ya. Depannya sama kalau gue bilang dibandingin si versi hatchbacknya, tapi belakangnya. Nah, jadi mungkin menurut kita ini ada dua faktor yang bisa bikin karakter bantingan atau suspensi si Mazda 2 sedan ini sedikit berbeda dengan versi hatchbacknya. Jadi pertama, kalau yang sedan ini kan dia ada penambahan ukuran dan mungkin bobot juga ya. Betul, di buntutnya ya. Di buntutnya. Jadi mungkin ada perubahan karakter bantingan di situ. Nah, kedua, mobil ini pakai pelek yang kecil. Ya sebenarnya sama kayak si versi hatchbacknya 16 inci. Tapi kita ngerasain banget, apalagi kalau kita bandingin ini sama CX-3 yang satu basis sama dia. CX-3 kan pakai ban 18 inci. Gede banget gitu kan. Keren. Tapi bantingannya agak gubrak gitu loh ibaratnya, agak kasar. Ini jauh lebih bisa ngeredam dengan baik. Nih kameramen ngumpet di belakang gua. Kelihatan kan? Itu dia nggak mabok. Biasanya kalau naik mobil yang terlalu bak banget itu, ya udah siap-siap aja deh, nggak ada yang ngambil video. Maaf ketiduran. Kan? Nah, untuk practicability-nya seperti apa? Kurang. Gila. Memang balik lagi. Sebuah Mazda itu biasanya orientasinya adalah mobil untuk orang nyetir. Iya. Untuk nyetir lah, lu nyetir sendiri lagi ibaratnya. Iya. Jadi memang biarpun memang banyak ruang-ruang di sini, tapi agak cramp ya, agak sempit gitu ya. Terutama di bagian belakang. Bagian belakang kursinya agak terlalu tegak. Biarpun joknya sebenarnya empuk banget loh, joknya itu. Joknya empuk. Buat jarak pendek, perjalanan pendek, oke. Untuk perjalanan jauh, tadi gua udah mulai 1,5 jam, 2 jam duduk di belakang itu sambil kerja loh. Iya. Udah mulai iya kayak naik KRL ekonomi cuy. Ya itu satu. Kedua nggak ada armrest. Betul. Cup holder juga nggak ada. Agak terbatas ya. Ya AC juga, AC belakang nggak ada. Tapi untungnya kalau menurut gua karena dia kabinnya kecil ya, AC-nya cukup itu sampai ke belakang. Tadi gua kerasa di belakang semburan yang di sini sama di sini itu lumayan kencang dan dingin. Tapi sayangnya di mobil nggak ada kaca filmnya. Nggak, kita nggak mau ngiklanin kaca film, tenang aja. Tapi emang nggak ada kaca filmnya. Iya, jadi akuarium banget dan ini nyentrong banget, terang banget tuh. Itu tadi soal akomodasi sama soal kepraktisan. Gue bilang kurang kenapa? Karena mobil ini kantongnya juga dikit. Ya. Jadi berserakan nih. Kalau kalian lihat HP di kolong, terus ini ada sendal di mana gitu. Ya jadi Mazda mungkin perlu belajar sama teman-temannya, misalnya Toyota dan Honda soal bikin kabin belakang lebih lega dan kantongnya lebih banyak sedikit gitu ya. Tapi ntar nggak fun. Sama harganya harus tetap fun, harus tetap. Pilih mana? Pilihan gini amat ya. Iya. Namanya juga hidup. Akhirnya sampai juga di Surabaya kan. Tapi kayaknya nih mobil kok ada yang beda ya? Abis dicuci. Oh, jadi cuci plat nomor tuh luntur ya, berubah jadi L ya? Netizen ada yang enggak ya? Ya, yang pasti kita sampai pada kesimpulannya karena kita udah nyampe di Surabaya. Kesimpulannya apa nih, Sir? Ya, jadi mungkin akan ada yang mengira mobil kecil 1500 cc mungkin akan banyak kompromi kalau dipakai Jakarta Surabaya ya. Tapi ternyata kita udah coba, ternyata tidak seperti itu untuk kasus ini. Ya, dia memang masih ada beberapa kekurangan, tapi kelebihannya juga banyak gitu yang bisa kita highlight. Contoh, fiturnya lebih cukup, HUD-nya tadi enak, cruise control enak buat jalan jauh. Banget. Dan performa engine-nya sendiri untuk 100-130 lah ibaratnya ya.
itu masih lebih dari cukup. Memang kalau kita lebih kencang lagi, ya kerasa sih mesinnya ya nggak bisa napas gitu kan. Ya, dan banyak gimmick yang masa kini ya, wireless charging, Apple CarPlay, HUD, dan ya jok kulit enak lah. Itu masih bisa lah. Tapi ya di luar itu juga tetap masih ada beberapa kekurangannya. Iya, contohnya jok belakang sempit, gak ada armrest, tegak, kantongnya dikit. Kantongnya dikit. Buat, sayangnya. Iya, buat mobil Jepang agak aneh ya kalau nggak praktis. Dan gue juga mau nyuruh sedikit, duduk di baris keduanya itu sayangnya agak tegak ya, biarpun porsinya empuk sebenarnya. Untungnya nyetirnya masih Mazda banget. Untungnya menyetir masih Mazda banget dan adanya buntut, jadinya semua barang-barang kita tuh buat syutingnya kita masukin di belakang. Iya, jadi nyaman. Bagasinya lebih praktis dan karakter bantingannya beda sama CX-3. Betul. Ini sedikit lebih lembut, jadi masih ada alasan untuk mempentingkan mobil ini dibanding Mazda CX-3 yang lebih populer di jalanan. Lebih murah juga. Oh iya benar. Udahlah, mungkin itu aja. Ya. Sampai kita kesimpulannya. Ya, jadi thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Mobil siapa tuh? Tim Surabaya. Udah, beres. Yuk lanjut kerja lagi. Lu ngapain pinjam Veloz lagi? Ada deh. Makanya nonton video berikutnya. Gaskan. Yuk.